Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami. Kami boleh bersyukur dan di mana kami boleh memasuki bulan yang baru oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini sebagai kekuatan bagi kami untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita bisa merayakan hari Pentakosta, dan kita mau belajar bagaimana sikap anak-anak Tuhan setelah hari Pentakosta. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan membacakan dimulai dari ayat yang ke-42. Dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua dengan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh belajar setelah Pentakosta kita harus apa. Di hari ini kita boleh belajar untuk menjadi jemaat yang bertekun. Setelah hari Pentakosta kita diajar untuk bertekun seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam bertekun ini kita bisa melihat bahwa jemaat hidup hanya bertekun di dalam pengajaran para rasul. Jadi mereka bukan asal bertekun, tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul yang Tuhan sudah pimpin, yang sudah Tuhan ajarkan kepada para rasul, dan sekarang para rasul mengajar kepada jemaat. Di sini kalau kita melihat bahwa Roh Kudus benar-benar dicurahkan, maka kita bisa melihat sesuatu peristiwa yang terjadi sangat luar biasa, di mana mereka merasakan adanya sukacita, adanya ketulusan hati, dan mereka memiliki motivasi yang sama, yaitu ingin menyukakan hati Tuhan. Mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, mereka ingin berdoa, mereka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan hanya Tuhan yang disenangkan. Itulah peristiwa setelah hari Pentakosta. Bagi kita saat ini, setelah hari Pentakosta, biarlah kita juga memiliki ketekunan di dalam hidup kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memiliki semangat ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Kita memiliki semangat untuk bertekun di dalam membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam beribadah. Kita mau melakukan ibadah kita mau melaksanakan ibadah kita membangun persekutuan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, maupun di dalam tempat kita beribadah. Apa yang sudah Tuhan berikan, biarlah itu menjadi satu semangat di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di hari Pentakosta yang sudah kita rayakan, dan kita mau melaksanakan hari Pentakosta itu tidak berlalu, tetapi ada dalam bagian dalam hidup kita. Kita melihat bahwa adanya keteladanan komunitas yang penuh roh. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, konteksnya adalah di mana gereja mula-mula terjadi, dan adanya satu persekutuan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Adanya persekutuan orang-orang yang berdosa yang sudah diampuni,
namun mereka sekarang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah tercurah atas hidup mereka, dan mereka tidak pernah meninggalkan gereja. Mereka tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan mereka terus beribadah melalui peristiwa hari Pentakosta. Setelah kita merayakan hari Pentakosta, biarlah kita bertekun, kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita meninggalkan jam-jam ibadah kita. Persekutuan kita dengan Tuhan terus kita bangun. Jangan kita tinggalkan jam-jam ibadah kita hanya karena kesibukan yang ada. Jangan kita meninggalkan ibadah kita oleh karena banyaknya permasalahan yang kita hadapi. Justru di sini kita bisa melihat persekutuan adalah persekutuan yang membangun satu dengan yang lain. Dan kita melihat bahwa di dalam persekutuan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bukan berarti persekutuan mereka itu tidak ada masalah. Di dalam persekutuan mereka tetap ada masalah, ada gesekan, ada masalah sosial, ada masalah ketegangan antara orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga ada masalah di dalam kehidupan satu persekutuan. Namun bukan berarti persekutuan itu menjadi persekutuan yang gagal. Namun di sini kita boleh belajar di mana di dalam ketekunan mereka bersekutu, mereka bisa membangun satu persekutuan yang sangat indah. Ketika ada permasalahan tentang sosial, di mana banyak janda-janda yang kekurangan, mereka saling membantu. Adanya ketegangan antara orang Yahudi dengan orang Yunani, mereka bisa menyelesaikan, mereka bisa bersatu di dalam satu komunitas. Memang membangun satu komunitas itu tidak gampang, tidak mudah. Namun di sini kita boleh belajar apa yang sudah Tuhan berikan di dalam Kisah Para Rasul, mengajarkan kepada kita. Ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus tercurah dalam setiap hati kita, kita mau menerima setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita untuk menjadi satu komunitas yang besar, satu komunitas yang bisa diterima satu dengan yang lainnya, sehingga bisa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini kita bisa melihat di dalam ketekunan mereka, mereka membangun persekutuan yang penuh dengan roh dan mereka mau belajar. Jadi kita mau belajar untuk senantiasa di dalam kita merayakan hari Pentakosta, kita terus bertekun untuk belajar apa? Belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Karena itu kita mau terus belajar di dalam hidup kita supaya kita tetap bertekun di dalam belajar. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita mau berhenti. Jangan kita berkata saya sudah hafal Alkitab. Jangan kita berkata saya sudah baca Alkitab sampai habis. Tetapi kita mau terus belajar firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar firman Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang Tuhan izinkan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita dimanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, adanya ketekunan kita adalah di mana kita bertekun untuk saling mengasihi. Di dalam ayat yang ke-42 dan 44, ayat 44 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-44, dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Memiliki sikap saling mengasihi, bertekun dalam mengasihi. Seringkali kita berhenti mengasihi karena kita punya masalah. Kita berhenti mengasihi ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa. Kita sudah berhenti mengasihi ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang lebih berat, sehingga kasih kita berhenti. Namun di pagi hari ini kita diingatkan melalui Roh Kudus yang tercurah dalam hidup kita, kita tidak berhenti untuk mengasihi. Kita terus tetap melayani Tuhan. Kita terus untuk tetap membangun hidup kita, di dalam hidup kita untuk saling mengasihi. Jangan kita berhenti
di dalam kita mengasihi. Berikutnya, jangan kita berhenti bertekun karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita bisa menikmati ibadah bersama. Jadi di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi kita mau tetap bertekun di dalam ibadah. Janganlah kita berhenti tidak mengikuti ibadah. Jangan banyak alasan. Kita mau belajar, tetap mau beribadah. Jangan meninggalkan jam-jam ibadah kita. Ketika kita melihat jemaat setelah hari Pentakosta, mereka sehati, mereka beribadah ke rumah Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu bertekun. Bertekun di dalam belajar firman Tuhan, bertekun dalam mengasihi, bertekun dalam beribadah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, setelah hari Pentakosta kita mau tetap bertekun. Bertekun di dalam hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang menjadi daya dorong kita, semangat kita untuk kita melakukan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus hati di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, selalu bertekun di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, di dalam setiap kami pribadi-pribadi boleh menerima curahan Roh Kudus, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertekun di dalam kami belajar firman Tuhan. Kami mau selalu bertekun mengasihi, dan kami selalu bertekun di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini melakukan segala aktivitasnya. Tuhan tetap memberkati mereka, menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.